Oke, jadi langkah berikutnya adalah kita buat bagian sini dulu ya. Ini kan masih sisa tadi. Oke, jadi caranya klik kanan, top dulu. Kita ke toolpad, kita pakai area ambil lagi. Kita pilihnya from outside, kemudian meshing region. Kita pilih aja nih, kita klik. Oke, review. Nah, ini lebih baik kita avoid ya. Kita avoid bagian sini, sama bagian sini. Oke, biar aman. Review, oke. Kemudian toolnya kita pakai 6 aja cukup ya, jangan terlalu besar. Kemudian cutting parameter ini pakai zigzag, ini 75%. Step overnya, depth cut-nya sama. Kemudian top of stop, kita di sini 0, depth-nya di sini plus 2. Oke. Oke, setelah itu langsung di plan, pastiin top semua. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kita simulasi dulu. Simetri, fit, langsung pencet yang ini, yang N, biar cepet ya. Oke, nah ini udah jadi ya tampilannya. Kemudian kita coba bagian yang perosotan ini ya. Oke, perosotan pakai toolpad paralel. Ya, sebenarnya toolpadnya banyak di sini, tapi yang tepat untuk membuat proses ini itu pakai paralel. Oke, kita klik paralel, pilih yang undefined. Oke, kita pilih dulu area mana yang mau kita proses. Ini area sini ya. Kemudian end selection, kita show. Nah, tampilannya seperti ini, dan oke. Sekali lagi. Nah, dia tampilannya berubah kayak gini ya. Nah, di sini yang perlu disetting paling cuma bitrate-nya mau berapa. Nah, 1000 sama 4000. Kemudian toolnya flat and mill aja nggak apa-apa nih. Flat and mill, kemudian surface parameter, clearance dinyalakan. Di track-nya absolute, fit plane absolute, ini jangan 25 ya, ini terlalu tinggi, ini boleh 10. Kemudian competence to center aja. Nah, di rough parallel, alter tolerance 0,025, kemudian cutting method zigzag, turun depth-nya 0,5. Step over-nya kita coba 1 mili dulu. Nah, yang perlu diubah itu dulu aja. Oke. Nah, ini hasilnya. Kalau kita backplot, kita play. Nah, dia area pemakanannya seperti ini. Nah, kemudian saya mau dia arah pemakanan dari bawah ke atas ya, dari ke sini. Bisa dirubah di setting di sini, di Measuring Angel. Ini kita ubah ke 90 derajat, jadi dia pemakanannya berubah. Nah, jadi sana ya. Nah, gini. Oke, ini step over-nya terlalu mepet ya. Nah, ini jaraknya terlalu mepet. Karena toolnya itu diameter 6, kita 70%-nya ya normalnya ya 4 lah. 4 mili lah, step over. Ya, jadi dia nggak terlalu mepet, pemakanannya jadi lebih cepat. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita simulasi lagi. Klik kanan isometrik, klik kanan fit, langsung di N aja. Oke, nah hasil pemakanannya seperti ini. Ini
bergelombang ini ya, bergelombang. Terus di sini masih sisa juga sedikit. Oke, jadi perlu dirapihin di finishing ya. Oke, kita finishing bisa pakai hybrid di sini. Ya, ini saya kasih contoh hybrid. Nah, tampilannya seperti ini. Hybrid ini untuk proses finishing aja ya, bukan untuk wrapping. Oke, kemudian di wall stocknya jangan disisain, ini input 0, keluarnya juga 0. Kemudian dipilih bagian mana yang mau diproses, bagian sini. Oke, and selection. Turun ke toolpad control, ini pun nggak usah diubah. Toolnya pakai, karena kita finishing pakai bonus ya. Bonus biasanya sih diameter 4 sih. Fit rate-nya 1000, spindle-nya 5000. Oke. Cutting parameter kita pakainya zigzag. Terus karena ini finishing, pemakanannya sedikit ya, paling 0,1 lah. Di sini kalau di Z-nya 0,1, di step over-nya setengah dari Z ya, berarti ini 0,05. Oke. Kemudian di sini ada 3D pass, ini bisa kita pilih pemakanannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah atau close offset. Biasanya sih dari atas ke bawah ya. Strip shallow ini kalau kita nyalakan, dia akan tetap otomatis Z0 sama Z yang mau dicapai. Contoh, kan kita mulai kan dari, kalau kita detik limit kan otomatis di 0. Kalau kita pilih pun, kita kan mulai dari sini ya. Nah, dia akan otomatis 0. Begitupun yang maksimum. Kalau kita detect, dia akan otomatis ngedetek bagian bawahnya. Kalau dipilih manual pun bisa. Jadi kita mau sampai mana batasnya gitu. Tapi kalau kita kan mau sampai bawah ya. Jadi kita klik bagian sini. Nah, nilainya segini. Udah ada nilainya otomatis. Kemudian linking pun nggak perlu ada yang diubah ya. Ini biasa aja, standar. Kemudian plane-nya pastikan top semua. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, bagian sampingnya ini dimakan sama dia ya. Wah, ini tembus. Oke, berarti ada yang dihindari ya? Perlu ada yang dihindari. Parameter, toolpath, model geometri, kemudian avoidance-nya dipilih, klik. Avoidance ini sama ini, sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, di depan bila perlu. Oke. Di avoidance tandanya dia warna merah. Oke. Nah, ini adalah hasil setelah di avoidance. Seperti ini. Kalau di backplot, nah pemakanannya seperti ini, muter-muter. Seperti ini pemakanannya. Oke. Karena definisi, jadi kita perlu pemakan. Jadi dia hasilnya harus. Oke, setelah itu kita simulasi lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah halus nih hasilnya. Oke, udah mulus ya. Oke, bagian ini udah, kita lanjut ke bagian ini. Kita pakai drill aja, fungsi toolpad drill. Bagian yang sebelah sini, kemudian yang depan.
Oke, tampilannya top. Nah, sebelum di drill kita harus tahu dulu ya, ini diameternya berapa. Kita pakai masuk ke drafting, ada circular. Oke, sebelumnya di level ditambahin dulu. Ini dimensi lubang besar gitu ya, karena ada yang kecil ada yang besar gitu. Oke, jadi yang aktif yang nyala tuh di level 4. Kemudian kita drafting, kita pilih circular. Kita lihat radiusnya berapa, 9, berarti diameter 18. Nah, kalau yang sebelahnya ini diameter 30. Ya, kita balik lagi ke level 1. Kalau misalnya kita nggak butuh dinyalakan dimensinya, kita bisa di hide aja. Berarti kita udah tahu nih, ini diameternya 18 dan ini diameternya 30. Kalau masih dipasang dimunculin, maksudnya itu nggak apa-apa juga sih kalau kalian nggak merasa terganggu ya. Oke, selanjutnya kita membuat lubang ini ya, tapi kita menggunakan toolpad drill. Jadi di sini ada dibuka nih, ada hole making, ini klik aja drill. Oke, tinggal kita arahin aja, kita mau bikin di sini ya. Nanti dia akan kedetek otomatis nih diameternya muncul. Kemudian klik OK. Nah, kemudian toolnya diameter 18. Nah, sebelumnya kita bikin dulu ya. Kita bikin apa? CNC-nya dulu, klik tool. Di sini pilihnya center drill. Center drill atau spot drill boleh center drill aja. Kemudian kita pilih size-nya 10. NC itu berarti NC ini ya. Spot drill ya. Berarti ini kita ubah sesuai diameternya 10, ini 80. Drill length-nya biasanya sih 40. Nah, kayak gini aja cukup. Sorry, drill angle-nya karena NC berarti dia 90 derajat. Karena satu sisinya 45 ya. Kemudian next, di pitch rate-nya kita ubah ke 500 boleh. Single speed-nya di 600 Pak. Next. Holder sama stop diabaikan. Langsung kita ke cutting parameter. Ini macam-macam nih, ada drill counter bore, yaitu sekali turun langsung naik lagi. Sekali turun aja. Kalau pack drill itu turun sampai kedalaman tertentu, nanti dia akan naik lagi. Tinggal kita setting aja di sini mau sekali turun 2 mili, nanti dia akan naik, kemudian turun lagi 2 mili lagi, kemudian dia akan naik. Kayak gitu berulang-ulang terus. Kemudian ada chip break. Ya, ini mirip-mirip pack drill sih. Kemudian ada tab. Nah, yang akan kita pakai adalah kita pakai drill biasa aja ya, karena kita cuma NC. Nah, kemudian ada duel. Duel ini setelah dia mencapai kedalaman tertentu di puncaknya, dia akan berhenti sementara. Kalau kita isi satu, dia akan berhenti 1 detik, kayak gitu. Kemudian ada tool access control, ada limit, ada hole segment, ini diabaikan aja. Kemudian masuk ke ini parameter ya. Ini clearance-nya dinyalain, 125 ini terlalu jauh. Ini setting 50 aja. Settingannya di sini ada nama-namanya nih, clearance, retract, top of stop. Retract 10 mili boleh, karena dia incremental ya. Kemudian top of stop di 0, kita mulainya dari, kita pilih aja, kita mulai dari sini stopnya. Kemudian depth-nya berarti berubah nih. Coba kita depth 0 tuh jadi semana. Kemudian plane-nya pastikan top. Wah, ini tembus ini. Nah, ini tembus. Ini terlalu dalam ya. Ya, kalau sebenarnya bisa dihitung sih, kalau topnya di sini 9, berarti kita settingnya 8, karena kita mau makan cuma 1 mili aja. Oke, kita simulasi dulu. Isometric fit.
Nah, kan dia ada titik di sini. Kayak 1 mili cukup untuk awalan lubang. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut setting ngedrill pakai diameter 18. Masuk ke drill lagi, pilih lagi bagian sini 18. Nah, di toolnya kita langsung bikin diameter 18. Aktualnya sih nggak 18 ya, mungkin kita dari 10 dulu kayak gitu. Tapi ini ya kalian udah pada tahu ya, pada paham. Ini bisa langsung kita skip aja, kita langsung ubah aja di sini drill diameter 18. Ada nggak? Ada. Screw machine 18. Oke, sudutnya 118 benar. Next. Kemudian berapa nih? Bit rate-nya berapa ya? Kita hitung dulu. Sekitar 400. Windownya 400. Ya, bit rate-nya 200 boleh lah. Next. Setting parameter. Nah, karena kita udah mau ngedrill sampai tembus, kita pakainya pack drill. Setiap 2 mili dia akan naik lagi, setiap 2 mili nanti akan naik. Oke. Ranking parameter topnya masih di 9 ya. Kemudian di depth-nya kita tembusin sampai bawah sampai sini. Berapa nih? Minus 13. Oke. Kemudian kita oke dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini harusnya tembus ya, tapi karena di bawahnya masih ada sisa raw material, jadinya belum. Atau kita mau tembusin yang agak dalam aja sekarang ya. Di parameter, di linking, ini kan harusnya minus 13, ini kita masukin minus 20. Jadi dia tembus sampai ke sini ya. Tembus. Oke, kita simulasi lagi apakah sudah sesuai. Ternyata belum, kurang berarti 25. Terus 25. Kalau kita tampilan front, dia udah melebihi ya, dari raw. Harusnya ini udah oke. Oke, setelah itu bagian lubang yang sebelah sini udah jadi, kita ubah lagi ke lubang bagian sini ya. Kita pindah, kita NC drill lagi. Oke, toolnya tadi baik, yang ini udah kita buat ya, tinggal dipilih aja. Kemudian pakainya drill biasa, dipakai indwell. Topnya kita pilih topnya ini. Nah, karena topnya 1 berarti depthnya 0, karena kita maunya 1 mili aja depthnya. Coba kita cek dulu ya. Oke, udah. Dan bisa langsung di drill. Kita 2 kali ngedrill lah. Kita 15 dulu. Tepat ngedrill 15 kita buat. Langsung di sini aja nggak apa-apa sebenarnya. 15. Terus octal-nya biasanya 120. Ini biasanya 70. Oke, next. Ini 200. Untuk RPM
kira-kira dia 450 ini. Kita pakainya backfill 2 mili 2 mili kayak biasa. Kemudian depth-nya ini minus 24. Kita lebihin lagi ya sama kayak yang lubang sebelumnya, minus 35 lah. Lalu kita lihat front, nah dia udah tembus. Oke, kemudian kita coba backplot. Coba kita ubah ke chip break. Sorry, ini kayaknya ada kesalahan, dia kok nggak naik. Di pack drill-nya ini kita ubah. Kita custom aja lah, kita pakai custom ya. Jadi speknya berapa, terus ini naiknya berapa, 2 mili 2 mili. Coba kalau kayak gini, ini masih belum mau. Oke, kita ubah lagi. Tracknya 5. Ini 2 juga. Kemudian pack clearance 10 coba. Kita masukin yang agak besar ya. Dia langsung masuk. Ini sebenarnya nggak nge-pack sih ini, pack drill. Chip break mungkin ya, kita pakai chip break sama, kalau nggak sama. Nah ini baru benar, chip break. Jadi dia naik turun nih. Oh, dia ikut settingan yang tadi. Oke. Jadi setting dulu di situ baru di chip break. Nah gini. Oke, ini udah benar. Oke, setelah itu ini baru diameter 15. Kita bikin lagi untuk yang diameter 30. Next diameternya 30, panjangnya 120. Ini 70, oke. Nah, ini siswitnya pelan aja ya. Ini FPM-nya kira-kira ini sekitar 250. Ini. Oke, jadi nggak ada yang berubah lagi. Sorry, ini salah. Ini salah di ini plan-nya.
Lainnya harusnya ini bukan front, ini top. Nah, ini. Dia ada di bawah. Oke, karena ini si plan-nya di front, si plan-nya di front, ini salah ya. Harusnya di top. Nah, ini top. Klik kanan top, dia akan otomatis top. Oke, untuk tampil kita simulasi dulu deh. Simulasi dulu hasilnya seperti apa, untuk tampak ke atas. Oh, ini belum di chamber. Oke, setelah ini kita chamber dulu. Sampai saat ini udah oke. Setelah ini kita chamber, kita pakainya kontur ya. Kalau chamber pakainya kontur. Ini kita hilangkan dulu aja. Ini cukup mengganggu ya. Kita bikin chamber ini pakainya kontur. Pakai wireframe wadahnya, kemudian pilihnya yang chain. Pilih aja yang dalamnya sini, garis dalam. Oke. Toolnya pakai yang tadi. Nah, di cutting parameter, ini pilihnya yang 2D chamfer. Kayak gini. Chamfernya tebalnya berapa? 1 mili, bottomnya berapa? 1 mili. Sampai kayak gini dulu aja settingannya, kita lihat. Oke, depth cut-nya nggak usah. Fit in layout nggak usah. Absolute. Top of stock-nya di sini. Depth-nya di sini. Depth-nya, sorry, absolute dulu ya. Ini top. Nggak mau. Oke, kita coba lagi. Kita pilih yang atas coba. Oh sorry, toolnya harus yang ini ya. Toolnya harus chamfer mill. Toolnya chamfer mill. Lalu kita kan biasanya kalau nge-chamfer pakai NC. Kira-kira gitu. Ujungnya tipnya ini 0. Nah, angle-nya 45. Oke, next. Pintunya paling kita pakai 600. Jadi lipat nggak usah. Clearance kita nyalain nggak apa-apa. Topnya di sini, depth-nya di sini, plane-nya top. Kalau di backplot kayak gini. Oke, kita lihat simulasinya hasilnya seperti apa. Nah, ini belum kena ya. Oh, ini masih ada sisa nih. Nanti kita rapikan. Ini masih ada belum di chamfer. Oke, berarti kita setting dulu di cutting parameter di linking dua D chamfer. Oh, 2D chamfer belum diklik ya. Oke. Wah, ini terlalu besar ya. Terlalu besar chamfernya. Ini kita nolin. Bottomnya boleh di 1 mili. Kalau bottomnya 0,
Oke, ini hmm, sepertinya ini ditambah 2, jadi nggak terlalu dalam ya. Kita lihat dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Mulus. Ya, ini udah sesuai. Jadi yang tadi yang diubah tuh ininya, stop tulipnya. Nah, jadi kita kasih jarak 2 mili, jadi nggak terlalu dalam deh. Oke, ini udah jadi sih. Tampak atasnya udah jadi. Setelah itu kita ke bagian bawah ya, karena di bagian bawahnya ini ada counterboard, ada 2. Jadi kita pakainya area mill. Tapi sebelumnya kalian harus setting dulu plan-nya. Nah, di sini kan ada mode plan. Kalian klik plan. Kalau tampilan topnya kan seperti ini ya. Nah, sekarang anggap aja kalian udah selesai nih bagian atas. Kemudian kan kalau di actual machining nanti kan bendanya dicopot, kemudian dipasang lagi hadapnya seperti ini ya. Jadi posisinya terbalik. Nah, kemudian kalau di machining di software di Mastercam kita perlu bikin plan baru. Nah, caranya klik tanda plus ini. Nah, dia mau milih nih, kita mau bikin plan dari mana? Dari geometri, dari solid phase, dari view atau entity. Kita pilihnya solid phase aja. Kita kan mau bikin di sini. Jadi kita buat ini tuh jadi topnya dia. Posisinya terbalik sekarang. Pastiin juga X-nya 0, Y-nya 0. Ini 0, ini 0. Z-nya tetap minus 25. Nah, kemudian plan-nya bisa kita ubah namanya. Anggap aja ini namanya plan bawah gitu ya. Kemudian langsung di oke. Nah, muncul dia plan bawah di sini. Kemudian di WCS kita klik WCS-nya di aktifin, C-nya juga, kemudian G-nya juga. Nah, ketika sudah seperti ini, kalau kita klik kanan top, dia topnya tuh menganggap ini udah menjadi topnya dia. Nah, sama seperti di actual machining ya. Jadi kan posisinya udah kita balik kayak gitu. Oke, nah perlu diingat kalau di frontnya di sini kan masih ada sisa raw material, perlu kita facing dulu ya. Jadi perlu kita facing dulu. Kita masuk ke face, terus kita klik ini, punya face, setting parameternya anggap aja seperti inilah, samain 0,5 sama juga. Nah, yang penting topnya itu misal ini 0, ini depth-nya 0, karena dia masih sisa tadi ya di sini. Ini fit plane anggap aja 10, ini 15. Topnya berarti sisa berapa ya tadi? Sisa anggap aja 5 dulu deh. Ternyata lebih dari 5 ya. Kalau kita masukin 5, dia masih lebih tinggi lagi dari materialnya. Oke, jangan 5. 10. Tapi ini jadi 12. Nah, ini kita kelebihan 1, 2, 3, 1,5 berarti. Karena satu garis ini kan 0,5. 1, 2, 3. Berarti top of stock-nya 8,5. Nah, gitu pas. Jadi kita proses spacing begini. Kalau kita simulasi, harusnya kan gini dulu kan. Harusnya gini dulu.
Kemudian pas dibalik dia di passing. Nah ini hasil passingannya. Oke, udah pas. Kemudian setelah itu kita bisa pakai area mill untuk membuat counterboardnya. Area mill, kemudian stay inside machining region, pilihnya paste, klik bagian sini, satu-satu aja, review, oke. Rollnya diameter 20, connect diameter 6 aja nggak apa-apa ya. Dekat stopnya sini. Mas mau nggak istirahat mas? Ntar. Oke. Alhamdulillah mas mau tadi nggak naik itu nggak naik apa nggak naik. Kenapa? Ini bau rendang. Lagi rame. Kemudian satu lagi area mill. Oi, lagi santai kawan. Review, oke. Samain aja ini tuh. Kalau diameter besar ya 20. Topnya di sini, depthnya 8, plannya plan bawah. Oke, sampai sini harusnya sudah selesai. Oke, udah. Ini semua. Oke, sudah selesai.